Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 19 Juni, judul renungan kita, Dale Decker, Suara yang Lain untuk Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab 2 Tawarik pasal 8 ayat 14. Dan menurut peraturan Daud, ayahnya, ia menetapkan rombongan para imam dalam tugas jabatan mereka dan orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan puji-pujian dan menyelenggarakan ibadah di hadapan para imam setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Sebagian besar materi yang telah kita bahas dalam melihat kehidupan para perintis Advent berkaitan dengan kata-kata yang tertulis, diucapkan, dan dicetak. Namun jelas, dari awal hingga akhir Alkitab bahwa Tuhan menganggap musik sama seriusnya. Bahkan kebaktian kemah suci perjanjian lama bahkan tidak menyertakan khotbah sama sekali, hanya sistem pengorbanan dan musik. Pada musim panas tahun 1947, ketika Voice of Prophecy dan King's Herald semakin kuat, seorang wanita muda diminta untuk bergabung. Ia memiliki suara kontralto yang indah dan kaya dan telah bernyanyi untuk acara-acara United Service Organization pada Perang Dunia Kedua. Baru-baru ini, dia telah bergabung dengan gereja melalui penjangkauan siaran Quiet Heart dan telah bernyanyi untuk mereka. Tetapi dia terus menolak pekerjaan dengan Voice of Prophecy. Mengapa? Saya tidak punya pelatihan. Saya bahkan tidak bisa membaca musik. Tidak ada yang peduli. Nyanyiannya memuji Tuhan dan itulah yang terpenting. Akhirnya pada tahun 1947, Dale Decker setuju untuk bergabung dengan keluarga besar Voice of Prophecy dan lahirlah sebuah kombinasi yang luar biasa. Nama Dale Decker menjadi terkenal dan tidak hanya di kalangan Advent. Anak-anak, pada awalnya ia lebih banyak bekerja sebagai sekretaris dan sesekali bernyanyi. Tetapi pada tahun 1950, ia mulai bernyanyi secara teratur. Dia juga bekerja untuk mendapatkan gelar sarjana di bidang agama selama tahun-tahun awal. Dia telah melakukan perjalanan ratusan ribu mil, bernyanyi dalam 15 bahasa, dan saat ini musiknya terdapat dalam setidaknya 70 CD dan rekaman. Lagu khasnya yang dikenal oleh banyak orang seperti lagu Lift Up the Trumpet yang dinyanyikan oleh King's Herald adalah The Love of God dan Kasih Tuhan yang masih dinyanyikan hingga hari ini. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan yang penuh kasih, betapa kaya dan murninya kasih-Mu. Apapun karunia atau talenta yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, tolonglah aku untuk menggunakannya bagi-Mu dengan setia seperti nama-nama yang lebih terkenal ini. Saya tidak membutuhkan ketenaran. Saya hanya ingin melayani Engkau.